Oke teman-teman, selamat datang di channel ini, channel yang membahas tentang semua senjata dengan sembarang jenis. Dan pada kesempatan kali ini saya sepertinya ingin membahas komentar teman-teman. Dan ini komentarnya menarik dan mungkin membantu buat teman-teman gimana tentang jual beli airsoft gun ataupun airgun ataupun semacamnya teman-teman ya. Jadi pertanyaannya kurang lebihnya gini, jika kita menjual airsoft gun ataupun unit ya teman-teman intinya ya, dan kita menjual kepada orang, selalu intinya tuh setelah dan si pembeli itu menggunakannya untuk kejahatan, apakah si penjual ini ikut kena? Dan ini adalah pembahasan yang lumayan menarik untuk kita bahas teman-teman. Jadi jika ada kesalahan ataupun semacamnya ya bisa dikoreksi saja di kolom komentar. Dan akan kita bahas setelah intro yang satu ini. Nah oke, mungkin ini menjadi kekhawatiran kita teman-teman ya, antara seller ataupun memang kita yang hanya menjual unit kepada orang lain. Dan takut unit itu disalahgunakan oleh orang lain juga. Dan apakah kita akan kena? Itu pertanyaan yang sangat bagus yang belum kita bahas sebelumnya di channel ini teman-teman. Jadi kita akan bahas teman-teman ya. Yang pertama teman-teman, dalam penjualan airsoft gun ataupun airgun itu kan dibatasi, tidak semua orang bisa memiliki karena dampaknya itu sangat destruktif teman-teman ya kalau dipegang oleh orang-orang yang hanya untuk gaya-gayaan yang pernah kita bahas kemarin, koboi-koboyan dan semacamnya. Jadi memang kita harus melihat background siapa yang ingin membeli teman-teman. Dan jika kita berbicara undang-undang di sini teman-teman, nah undang-undangnya itu ada di pasal 55 KUHP, yaitu menyatakan bahwasanya orang yang membantu atau memfasilitasi kejahatan dapat dihukum sebagai pembantu atau pemfasilitas. Nah, tapi gimana bang, jika kita kan nggak tahu niatnya dia buat apa, jadi kan nggak bisa kita dibilang membantu. Nah itu teman-teman, takutnya memang ada niatan untuk membantu atau memfasilitasi. Jika memang tidak ada, nah itu juga beda lagi teman-teman, kan tentunya akan diselidiki lagi. Dan kita mengarah kepada undang-undang yang satunya teman-teman, yaitu Undang-Undang Pasal 56 KUHP yang menyatakan bahwasanya orang yang memberikan bantuan atau fasilitas untuk melakukan kejahatan sebelum kejahatan tersebut dilakukan itu juga dapat dihukum. Jadi di sini undang-undang yang kita bahas itu mengenai bahwasanya jika kita memfasilitasi atau membantu orang yang ingin melakukan kejahatan, apakah menjual kepada orang sedangkan kita gak tahu bahwasanya orang itu memiliki niat jahat, itu juga termasuk kesalahan. Nah ini lumayan berat juga pembahasannya. Akan tetapi kita sini bahas kriteria teman-teman ya. Kriterianya itu macam-macam, atau motifnya atau niatnya dan semacamnya itu macam-macam teman-teman. Jadi di sini kita bahas masalah kriteria dulu ya. Dan untuk kasus airsoft gun ini teman-teman, jika apakah penjual airsoft gun dapat terseret kasus kejahatan yang dilakukan oleh pembeli, dan kriterianya itu antara lain adalah yang pertama teman-teman adalah kesadaran. Nah yang dimaksud kesadaran ini adalah apakah penjual menyadari bahwasanya airsoft gun itu akan digunakan untuk kejahatan, sadar apa enggak? Nah itu dilihat lagi. Yang seller ini apakah sadar jika orang ini memang orang jahat ataupun penghobi atau semacamnya. Jadi teman-teman tuh harus sadar dulu siapakah calon pembeli ini. Bagus-bagus teman-teman, ini juga sering kita bahas bahwasanya si pembeli itu bagus-bagus jika dari anggota Perbakin juga ataupun Porgasi dan emang kompeten di bidang itu teman-teman. Jadi kita sudah tahu niatnya bahwasanya itu untuk olahraga, bukan untuk macam-macam. Dan yang kedua di sini kita bahas adalah niatnya teman-teman. Nah, niat di sini apakah penjual memiliki niat untuk membantu atau memfasilitasi kejahatan? Nah, apakah teman-teman yang menjual itu niat? Jika tidak niat, kan kita nggak tahu teman. Kalau nggak tahu kita nggak niat ya. Tapi kalau sudah niat nih, aku jual balas dendammu gitu, misal ada dendam atau semacamnya, itu kan jadi masalah juga teman-teman. Dan yang ketiga teman-teman, di sini ada peran dan apakah penjual memiliki peran dalam kejahatan yang dilakukan oleh pembeli? Nah, jadi di sini teman-teman apakah punya peran dalam kejahatan yang dilakukan oleh pembeli? Jika merasa tidak, berarti teman-teman bisa dikatakan tidak terlibat ya seharusnya teman-teman ya. Dan di sini kita juga saya sendiri tidak membahas yang saya bahas ini, yang saya sebutkan ini adalah pasti gitu teman-teman. Takutnya ada kesalahan juga karena saya juga ya masalah hukum ini kan kita saling ini teman-teman ya, saling mencari yang paling relevan teman-teman. Dan di sini jika kita membahas putusan pengadilan ya. Nah, untuk putusan pengadilan ini akan bergantung pada kasus per kasus. Dan juga jika penjual tidak memiliki kesadaran, niat atau peran dalam kejahatan yang dilakukan oleh pembeli, maka penjual tidak dapat dihukum. Tidak dapat dihukum jika si penjual tidak menyadari. Tapi di sini kasusnya kan airsoft gun teman-teman ya, tentunya alat olahraga yang
sangat alat olahraga yang sangat-sangat gampang sekali untuk disalahgunakan. Jadi lagi-lagi teman-teman, lihat siapa yang ingin membeli, lihat siapa yang si background pembeli ini apa gitu teman-teman. Agak jelimet saya bicaranya. Nah, background si pembeli ini apa dan kira-kira niatnya gimana gitu teman-teman. Itu kita harus perhatikan lagi. Jika penjual memiliki kesadaran teman-teman atau niat ataupun peran dalam kejahatan dilakukan oleh pembeli, maka penjual itu dapat dihukum sebagai pembantu dan pemfasilitas kejahatan. Jadi jangan juga sok gak mau tahu teman-teman ya. Kita juga harus tahu si pembeli itu gimana. Karena kalau sudah kena kasus kan gak enak juga teman-teman. Jadi kita juga harus screening ya kepada si pembeli itu. Karena kita niatnya ya nyari rezeki ataupun ya pengen dapat tukar tambah ya, bukan tukar tambah ya, kita menjual dan uang hasil penjualan itu kita belikan unit yang lebih bagus yang kita idam-idamkan gitu kan, malah nanti jadi masalah jika kita jualnya itu sembarangan teman-teman tanpa melihat siapa background si pembelinya. Jadi di sini bisa kita simpulkan teman-teman ya, bahwasanya dalam penjualan ini kita harus sangat ekstra hati-hati dan benar-benar melihat background. Ini saya ulangi terus karena emang awal mulanya dari sini teman-teman, gitu loh. Jadi benar-benar, dan ditanya ini buat apa? Apakah buat olahraga? Apakah buat ya sukir, skrimis, ataupun dibuat tembak taktikal dan semacamnya? Dan omnya ini sudah pernah ikut latihan kah? Atau udah ikut klub kah? Atau sudah ada KTA dari Porgasi, Perbakin, Inasok dan semacamnya? Jadi kita bisa memastikan, oh ternyata orang ini memang penggiat atau penghobi ataupun atlet. Jadi kita pasrah untuk menjualnya dan itu tanggung jawabnya dia kan, karena kita tahu bahwasanya dia adalah penghobi. Dan lagi-lagi teman-teman ya, ini banyak orang yang kadang WA saya bahkan tengah malam teman-teman. WA saya itu bilang gini, "Bang, saya pengen beli unit dan karena di tempat saya itu rawan begal, ramai kejahatan, ini itu dan buat jaga diri." Dan itu biasanya tidak saya tanggapi. Tidak saya dengar beneran, karena kan itu sudah kayaknya kan kita sudah tahu niat orang itu untuk menembak orang kalau jika dia dibegal, dan kita tahu bahwasanya hukum di negeri kita teman-teman, jika kita menembak begal kita tetap kena. Itu bukan saya yang bicara, itu hukumnya di sini emang kayak gini. Memang terdengar sangat disayangkan kan, cuman gimana lagi hukumnya kayak gitu teman-teman, karena gak boleh main hakim sendiri katanya. Dan kalau sudah niatnya orang sudah bilang saya mau buat jaga-jaga itu sudah sepertinya saya sudah mundur. Mohon maaf, saya kalau menyediakan pun hanya menyediakan untuk atlet dan juga untuk penghobi. Jelas-jelas di sana bukan untuk bela diri atau semacamnya. Jadi di sini juga paham jika teman-teman ini dan teman-teman pernah ngechat saya masalah ini, mohon maaf sekali kalau saya tidak bisa menanggapi, karena saya pun juga gak mau cari masalah di sini. Karena di sini kita hobi ini bersenang-senang dan kita tidak mau cari-cari masalah intinya teman-teman, seperti itu. Dan semoga jawaban yang saya sebutkan membantu ataupun menjawab pertanyaan dari teman-teman kita yang sudah bertanya di kolom komentar. Terima kasih sekali. Jika ada koreksi silahkan tulis di kolom komentar, dan jika ada diskusi silahkan tulis juga di kolom komentar, karena kita tidak menutup diskusi dan koreksi. Dan juga jika ada pertanyaan lagi teman-teman, pertanyaan yang lain bisa ditanyakan langsung saja di kolom komentar. Dan jika saya merasa pertanyaan ini perlu saya jawab seperti dalam video ini, akan saya buatkan video dan saya sangat berterima kasih kepada kalian yang sudah bertanya di sini. Nah, jadi kita juga sama-sama belajar sekarang, sama-sama juga mematuhi hukum yang berlaku di negeri ini, dan juga stay safety, jangan keboy-keboyan, jangan semacamnya teman-teman. Oke? Semoga teman-teman sudah paham sampai di sini dan tidak ada yang bisa saya tambahkan lagi di sini teman-teman ya. Jadi oke lah, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, ataupun share untuk menambah pengetahuan dan sebagai tempat diskusi masalah ini, karena kita penghobi juga kadang memikirkan hal ini teman-teman. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya dan see you.